Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian Adabul Mufrad, adab pribadi. Tema kita hari ini yaitu tentang tetangga yang buruk. Nah, kemarin kita bahas tentang tetangga. Pembahasan kemarin, tetangga itu jaraknya berapa? 40, muka belakang, kiri, kanan. Nah, sekarang tambah atas, bawah, itu tetangga. Nah, jadi kita belajar buku kitab ini, kitab adab ya, kitab adab tulisan Imam Al-Bukhari. Kemarin saya sudah sampaikan, sebenarnya saya takut ini nyampe ini gitu. Apa? Saya pun duduk di sini, tetangga. Tetangga. Tapi karena ini adalah buku, maka kita harus sampaikan tentang tema ini. Nah, kemarin cerita-cerita tentang tetangga kemarin, dan ini pertemuan kedua. Kemarin mode tetangga. Kemudian Rasulullah SAW selalu diingatkan oleh Jibril setelah selesai menyampaikan wahyu. Karena selesai itu Muhammad tentang wahyu. Tapi aku ingatkan sama kamu, kamu tetangga kamu bagaimana? Kamu udah kasih makan? Selalu gitu. Tetangga kamu udah jenguk? Tetangga kamu gimana? Udah kamu perhatikan? Tetangga kamu gimana? Nah gitu. Dia selalu gitu, ditanyain terus. Maka kata Nabi SAW, jangan-jangan nanti turun ayat Al-Quran, tetangga ini boleh mendapat warisan. Saking ini banget, saking diapain Pak? Diwanti-wanti, sama kayak gitu kan, berbakti kepada orang tua, kemudian mendidik anak, kemudian bersilaturahim kepada kerabat. Ini juga diwanti-wanti. Berarti tetangga ini adalah sesuatu akhlak yang penting sekali kita lakukan dengan kebaikan kepada tetangga. Selalu kayak gitu-gitu. Kata Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita juga bahas tentang bahwa kalau seandainya punya, kalau kata Nabi, iza tabakhta faksir, iza makhta marokan faksir ma'aha. Kalau kamu memasak sesuatu, maka banyakkanlah kuahnya. Kayak gitu-gitu tetangga kan. Nah, ada gitu. Kuahnya aja dikasihnya, isinya nggak dikasih Pak. Ini karena hadis Nabi bilang kuahnya. Maksudnya apa pemahaman hadis itu? Saking nggak punyanya kita, nggak punya itu bukan berarti memang kuahnya aja nggak. Saking nggak punyanya kita, pokoknya kita harus berbagi dengan tetangga. Itu intinya Pak. Jadi jangan lupa salah paham hadis itu. Dia mengatakan kuahnya aja, betul-betul kuahnya dikasih, jangan begitu. Pak, kalau yang namanya ngasih, mana Pak? Kalau yang namanya ngasih, namanya ngasih. Kalau ngasih itu kan sesuatu yang kita sayangi, itu namanya juga ngasih, ya Pak ya. Tapi kalau sesuatu yang akan terbuang, itu bukan ngasih namanya, itu buang sampah. Banyak kita tetangga begitu Pak, udah mau terbuang, udah mau basi, daripada basi kasih sama dia. Itu namanya buang sampah, itu namanya. Ini ceritanya bukan buang sampah, ceritanya Bapak memberi. Kalau memberi itu gimana Pak? Yang baik, yang disenangi. Takutnya nanti apa? Kalau kita aja nggak senang dengan itu, terus kita kasih ke orang lain, nanti orang itu tersinggung. Ini udah mau terbuang, baru dikasih sama saya tadi kan? Tersinggung dia nanti. Dikiranya di rumahnya adalah tong sampah. Begitu teori dalam memberi itu. Kalau memberi itu Pak, memang kita sudah niatkan untuk beri. Dari hadis itu mengatakan bahwa kalau kamu masak maka lebihkanlah apanya Pak? Buahnya. Artinya saking tidak adanya kita memiliki apa-apa, maka
Pokoknya memberi, tetangga itu sama memberi. Karena Nabi mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan tahabu. Kalau kamu saling memberi hadiah, kamu akan saling sayang, mencintai. Jadi tetangga untuk ngikat sayang kayak gitu Pak, harus memberi. Kemarin kita udah katakan dalilnya. Apa dalilnya Pak? Kalau yang memberi lebih rendah ekonominya, yang menerima lebih tinggi ekonominya, maka yang menerima wajib untuk membalas. Secara ekonomi kan ketahuan tuh ya, ketahuan. Kita rasa-rasa lah kan ketahuan tuh, ya kan? Yang mendapatkan itu ekonominya lebih tinggi daripada yang memberi, maka yang menerima harus wajib membayar, wajib membalas. Tapi kalau yang menerima itu ekonominya rendah dibandingkan yang memberi, maka yang menerima sunnah saja untuk membalas. Kemarin kita udah bahas tentang banyak banget tentang model-model bertetangga. Kenapa? Karena saudara kita atau keluarga kita itu jauh dari kita. Maka kalau terjadi apa-apa, yang tahu duluan siapa? Tetangga. Kemarin kita udah ceritakan bagaimana Imam Ahmad bin Hambal bertetangga. Imam Ahmad bin Hambal bertetangga gimana Pak? Ketika tetangganya menjual rumah, apa kata tetangganya? Aku jual rumah ini dengan 100 dinar, tapi aku jual juga tetangga aku di samping. Berapa jualnya Pak? 100 dinar juga, berarti 200 dinar. Orang kata, kok bisa begitu? Tetangga kok bisa dijual? Oh, tak tahu kamu siapa tetangga saya, tadi ya kan? Oh, tetangga saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal. Dia itu adalah rumah makan Padang saya. Saya kalau nggak ada makanan, dia ngasih. Dia adalah guru pribadi saya. Kalau saya nggak punya ilmu, langsung minta ke dia, dia kasih. Dia adalah bang apa Pak? Bang Wendy. Bang penggadaian saya juga, bang juga penggadaian juga. Kalau saya nggak punya duit, dia yang kasih. Dia itu termasuk sapam saya. Kenapa sapam? Kalau saya pulang kampung, dia yang jagain rumah. Pokoknya sapam ya, bang ya, guru ya, rumah makan Padang ya juga. Pokoknya komplit tetangga saya. Kalau saya jual rumah ini, terus saya pindah ke tempat lain, saya belum tentu dapat tetangga seperti ini. Makanya Nabi mengatakan, makanya saya jual dia. Makanya Pak, kalau bisa kita tetangga kita itu senang kalau kita ada di tempat itu, dan dia bisa memanfaatkan kita sebagai rumah makan Padang, sebagai bank, sebagai apa lagi? Sebagai guru, sebagai apa lagi? Udah tadi mau makan Padang, sering-sering makan. Sapam. Manfaat tangga itu, manfaat tangga. Mari kita ada ceritakan tentang bagaimana tetangga yang baik. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bocor. Apanya Pak? Rumahnya bocor. Ketika dia sakit, kemudian dijenguklah oleh tetangga yang non muslim. Pas ketika dijenguk dilihat, ada air nih. Pak Imam, air dari mana nih? Kan gak hujan. Kata Pak Imam. Padahal Imam Hanifah kaya Pak. Jadi kaya dia. Air mana tuh Pak Imam? Kata Pak Imam. Bukankah itu dari air rumah saya lantai 2? Jadi ternyata lantai 2 dia Pak, rumahnya Pak. Dia lantai 2 rumah dia. Terus kan rumah orang dulu nggak sebagus ini, nggak pakai sika dulu. Sika, saya tahu dia sika. Dikasih sika dulu biar nggak bocor kan. Entah bocor sampai. Bukankah itu kamar mandi saya tuh Pak Imam? Iya. Air itu berarti air kamar mandi saya? Iya. Masya Allah. Pak Imam, itu udah berapa lama bocornya itu? Semenjak kita tinggal di sini. Udah berapa lama Pak Imam? 20 tahun. 20 tahun dia diam aja. Kita jangan kan begitu. 2 hari aja udah bocor komplain kita. Tetangga, mana nih rumah kamu bocor, pas saya pergi ikut juga kan gitu jadi. Begitu buat tetangga.
Panjang cerita kemarin Pak ya, nggak usah diulang panjang lagi Pak ya. Langsung aja ke Pak, tema baru kita Pak, tetangga yang buruk. Jangan jadi tetangga yang buruk. Pak, supaya Bapak tidak mendapatkan tetangga yang buruk, Nabi mengajarkan doa. Apakah doa? Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Doa yang diajarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, supaya enggak dapat tetangga yang buruk, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min jarisu, dari dapat tetangga yang buruk, min daril muqamah, kemudian dapat tempat tinggal yang tidak bagus, fa inna jarid dunya yatahawwalu, sesungguhnya tetangga di dunia ini kalau bisa dirubah, artinya enggak cocok. Enggak bagus, enggak benar ya. Jadi Pak, apa doanya Pak? Ya Allah, jauhkan saya dari tetangga yang buruk, dari rumah yang buruk, dan kalau dapat mau tolong dirubah atau diganti. Itu doanya Pak. Sebab tetangga itu penting ya Pak ya. Kalau saya dapat tetangga buruk, aduh, rasa mau pindah aja kita dari rumah tuh. Mau pindah aja cepat Pak ya. Mau pindah aja kita dari rumah tuh. Ya Pak ya. Bisa mau pindahnya kita dari rumah tuh. Apain ya? Kadang-kadang kan rumah itu gara-gara depan Pak, gara-gara tetangga. Kita bilang Bapak, Bapak beli rumah saya. Berapa jualnya? Setengah harga aja. Kenapa setengah harga aja? Sakit kepala saya. Kenapa? Tetangga tuh sakit kepala saya. Saya bebek pindah aja di sini. Kan banyak gitu. Kemarin kita udah jelaskan hadis Nabi. Siapa yang membuat tetangganya pindah gara-gara kezaliman dia, inilah yang menyebabkan bermasalah nanti di akhirat. Orang pindah gara-gara kita dan dijualnya rumahnya separuh harga gara-gara kita. Kan jahat kita namanya tuh. Jangan sampai begitu. Ini nggak ada di sini, mana ada di sini. Di sini baik-baik, alhamdulillah. Senang saya tinggal di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya baik-baik semua, ya kan Pak ya? Baik-baik semua, senyum-senyum semua, ya Pak ya? Senyum baik-baik semua, ya Pak ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Jabar Rahmah ini Alam Asri 3 ini dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pemimpin-pemimpinnya juga bagus-bagus di sini. Alhamdulillah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pak RT-nya, Pak RW-nya, ketua DKM-nya, ketua yayasannya, semuanya saya kenal. Pak Wendy-nya saya kenal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Senang kita bertetangga ini Pak. Kalau bisa kita itu bersaudara di dunia sampai di akhirat juga bertemu juga seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kau nggak bisa memberi manfaat kepada orang lain, paling kurang jangan susahkan orang lain. Itu Pak ya. Baik, itu Pak. Jadi Pak, sama-sama kita berdoa ini, doa Pak ya, supaya kita dijauhkan dari tetangga yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa fi daril muqama fa inna jarud dunya yatahawwalu. Itu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Terus ini kata Nabi sallallahu, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaqtular rajula jarahu, sehingga seseorang membunuh tetangganya, wa akhahu, membunuh saudaranya, wa abahu, membunuh bapaknya. Kalau sudah terjadi seseorang membunuh tetangganya, berarti hari kiamat udah dekat banget, ntar lagi terjadi. Kalau ada orang yang membunuh ayahnya, berarti bentar lagi. Kalau ada yang bunuh saudaranya, berarti ntar lagi. Ada orang bunuh tetangganya sekarang Pak? Berarti tidak kiamat tadi mah. Kiamat. Tapi yang di sana di alam asri
Belum kiamat, di sana aja. Alam masyarakat belum ada yang bunuh tetangganya kan? Belum ya? Belum. Jangan sampai terjadi, Pak ya. Nah, terus apa lagi? Wa akhahu. Ada orang yang bunuh saudaranya? Ada. Tempat lain di sini? Ada. Alhamdulillah. Yang bunuh ayahnya dibunuhnya. Tapi mana? Oh, tempat lain ada. Sini enggak ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak, Pak ya. Jadi kalau sudah membunuh tetangga, kalau sudah membunuh ayah, membunuh saudara, itu sudah parah dunia. Sudah Pak? Sudah parah dunia itu. Nah, lanjut Pak ya. Tidak boleh menyakiti tetangga. Nah, hadis Nabi SAW. Qila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ternyata yang mulutnya ember ini perempuan ternyata, Pak. Ini fulanah jadi itu. Mama bu ya. Serius. Yang suka nyakitin itu ternyata perempuan, Pak. Kalau bapak-bapak kadang-kadang terbawa emosi aja pas pulang kan, apa kata istri, Syahnu tuh bang tetangga kita, baru suami marah. Awalnya suami kan kerja jauh aja, nggak tahu kan masalah tetangga kan. Istri yang mulai ternyata. Ini hadisnya ternyata memang Nabi ini pandai betul mencari sesuatu ya. Karena perempuan yang mulai masalah. Ibu hati-hati bu tetangga ya bu ya. Bapak biasanya cuek dengan tetangga ya. Tapi kalau ibu kan selalu perhatikan. Beli motor baru dia. Ada kan ibu-ibu biasanya. Kalau bapak kan cuek aja apa ya. Itu. Sesungguhnya si fulana berarti ada seorang perempuan suka sholat malam, suka puasa, suka bersedekah. Masalahnya dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya kan? Terus Nabi mengatakan apa? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, la khaira fiha, enggak ada kebaikan dia itu enggak dia terima sedikit pun tuh. Salatnya enggak ada pahalanya. Walaupun berpahala habis. Puasanya, salat malamnya, sedekahnya, semuanya habis pahalanya. Kata Nabi SAW, kenapa? Anak menyakiti tetangga. La khaira fiha, enggak ada baik dia tuh, enggak ada orang baik itu. Dia min ahlin nar, kata Nabi. Dia penduduk neraka. Qalu, bertanya lagi sahabat tadi, wa fulana, ada juga perempuan, perempuan juga. Jadi yang baik perempuan, yang jahat juga perempuan. Ibu-ibu itu kalau baik banget, Pak. Baik banget untuk dengan tetangganya. Ada juga yang kata, "Ibu, jahat." Ada juga sering dia ngasih kan? Oh, ternyata ibu juga karena kan yang sering di rumah kan ibu. Bapak kan di luar kerja. Wa fulanah tusalli. Ada seorang perempuan sholat maktubah, sholatnya sholat wajib aja, nggak sampai sholat sunat seperti sholat malam. Terus watasaddaqa bi aswa, dia bersedekah apa yang bisa dia sedekahkan, nggak banyak betul. Wala tu'zi ahadan, tapi dia tidak menyakiti tetangganya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, ia min ahlil jannah, dia adalah penduduk surga. Jadi Pak, ternyata ukuran kita surga atau neraka itu gampang aja mengukurnya. Mengukurnya Pak, kalau tetangga kita senang dengan kita berarti surga Pak. Tapi kalau tetangga kita nyusak apa tuh nggak senang sama kita berarti neraka. Hati-hati lah Bapak. Ya kan? Kita dengan tetangga aja. Makanya kalau kita ingin mengukur kita penduduk surga, kita penduduk neraka, dengar saja bisik-bisik tetangga. Nah, itu ada judulnya nih itu ya. Apa bisik-bisik tetangga? Kata-kata tetangga, Bapak tuh orang baik. Alhamdulillah. Tapi jangan Bapak tanya langsung sama dia. Menurut kamu saya ini orang baik Pak? Pasti dia jawab, iya baik Pak. Tadi kan. Coba kalau kita dia katakan baik, masalah ada deh. Didengar-dengar aja dari jauh-jauh. Dengar aja jauh. Tapi kalau kata dia, kalau pas kita lewat orang tuh langsung berbisik kan, mulutnya di monyong-monyong aja. Wah, itu suka minjam duit gak dibalik-balikkan. Begitu tadi, aduh neraka itu. Kalau sudah main mulut orang tuh main mata orang. Ada orang kan, masalah.
masalah. Masalah. Jadi jangan sampai begitu Pak ya. Nah, sampai nyakitin. Ada di sini. Alhamdulillah. Hadis berikutnya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Kalau tak aman tetangganya gara-gara perbuatannya, dari lisannya, dari tangannya, gak aman orang, gak senang orang. Kalau dia ada, maka tidak masuk surga. Makanya Pak, tangan kita harus kita jaga, jangan sembarang ambil. Tetangga nanti apa Pak? Marah. Mulut kita harus kita jaga, jangan sembarang bicara, takut menyakiti hati tetangga. Gara-gara itu nanti kita nggak masuk surga. Hadisnya begitu-begitu terus. Kira-kira gimana nih Pak? Lanjut atau Bapak capek Pak nih? 5 menit lagi. Setelah 5 menit insya Allah kita akan apa Pak? Kita ada ikrar, maksudnya ikrar masuk Islam. Ada saudara-saudara kita. Karena suruh sekarang jam 5.24. Jadi nanti jam 5:15 maka kita akan ikrar Islam, masuk Islam dari saudara-saudara kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah Kau berikan hidayah kepada saudara kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terus Bapak Ibu, kita lanjutkan sampai jam 5:15. Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya nisa'il mu'minat. Kata Nabi, hai perempuan lagi, perempuan ini banyaknya. Ya perempuan beriman, la tahqiranna imra'atan minkunna li jaratiha walau qura'u syatin muharrak. Janganlah kalian remehkan tetangga kalian walaupun dia hanya bisa memberi kepada kalian kuku kambing. Jadi kambing itu Pak, kan yang paha ke atas kan biasanya kita kalau lutut ke bawah itu apa namanya Pak? Betis. Bukan betis? Iya betis ya. Betis kan tengkelik. Dikit aja kan itunya kan. Biasanya nggak guna betul sama orang. Tapi kalau kaki kerbau sapi kan berguna, orang jadi tunjang kan. Tapi kalau kaki kambing itu dibuang orang biasanya kan. Apalah guna itu kan? Hah? Mahal juga kaki kambing Pak. Bisa juga Pak. Sop kambing tengklek namanya Pak. Tengkelek. Tengkelek itu sandal tuh. Tempel ya. Hanya biasanya kan itu dibuang pada. Kalau kita korban tuh nggak ada yang minat itu. Tapi kalau kaki sapi masih ada, kaki sapi mau tadi kan. Tapi kalau kaki kambing nggak, dia capek aja bersihkannya itu nggak ada daging kata dia kan. Sanggupnya dia hanya memberi apa Pak? Kuku kambing tuh ya, kuku kambing. Kaki kambing, ayah jangan jangan diremehkan. Masya Allah, apa lagi itu jadi kasih apa? Jangan diremehkan. Menyakiti hati orang gitu kan. Jadi mana hadis? Ini kalau terjadi sesuatu saya cepat aja Pak. Mana ya? Di hadisnya Pak, pengaduan tetangga. Jadi gini Pak ya. Pak, ini cara Nabi SAW kalau Bapak bermasalah dengan tetangga. Baca hadis yang panjang sekali. Qala rajulan li Rasulullah SAW yu'zini. Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah ditanya, apa tuh? Qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tetanggaku menyakitiku. Faqala intalik fakhrut mata'aka ila tariq. Pertama kan, tetanggaku menyakitiku, sabar kata Nabi. Tetanggaku menyakitiku, sabar. Sabar. Habis sudah berapa kali ya tetap aja dia jahat sama aku, gimana ini ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Keluarkan barang-barangmu, taruh di jalan. Keluarkan, kemudian fantarik fakrut mata'aka, keluarkan barang-barang taruh di jalan. Fajtama'an nasu alaih. Kemudian nanti agar orang-orang berkumpul. Faqalu ma sya'nuk? Apa yang terjadi? Kenapa kau keluarkan barang-barangmu? Qala li jaran yu'zini.
tetanggaku ini menyakitiku, sakit hatiku jadinya. Fadzakartun la Nabi SAW, Nabi mengingatkan aku SAW, Nabi menyuruhku untuk mengeluarkan barang ke jalan. Faja'alu yaqulun, kemudian orang-orang pasti akan mendoakan begini, kata Nabi SAW. Apa itu? Allahumma la'nah, ya Allah laknat tetangga yang jahat nih. Allahumma zih, ya Allah berikan keburukan kepada tetangga. Fabalagha fa'atahu faqala irji' ila manzilika fa wallahi la uzika, sampai tetanggamu itu berkata, balikkanlah barangmu ke dalam, aku janji gak akan nyakiti kamu lagi. Nah, jadi Pak, caranya bertetangga kalau jahat gimana Pak? Tetangga jahat itu keluarkan barang Bapak. Habis keluarkan barang Bapak tuh orang-orang kan, tapi jangan cepat-cepat Bapak langsung pergi, enggak, keluarkan barang-barang Bapak. Habis itu kan orang datang tuh, kenapa Pak keluarkan barang, kenapa? Baru Bapak kasih tahu, tetangga saya jahat, sakit hati saya. Orang-orang pasti akan menasihati dia, kamu jadi orang baik. Sama gitu. Berarti Pak boleh sebelum kita pindah, kan masalah pindah itu kan masalah sepele Pak. Nah, masalah pindah itu kan masalah besar itu Pak ya. Masalah besar nggak Pak? Jawablah Pak. Besar nggak? Besar, banyak perhitungannya itu. Pindah-pindah itu aja kita nggak salah duit habis 3 juta, 5 juta selesai Pak. Selesai kadang-kadang Pak, selesai 5 juta tuh nggak tahu-tahu aja selesai 5 juta. Kan masalah pindah itu nyewa ini nyewa itu segala macam Pak ya. Jadi sebelum pindah itu berarti kita boleh istilahnya Pak mendemo tetangga. Demo kan biasanya kan keluarkan barang-barang kita. Atau mungkin Bapak ngadu dulu ke PRT, ke PRW, tolong diislahkan, tolong dinasihati tetangga ini. Gimana? Udah nyusahin betul, boleh digituin Pak dulu Pak, sebelum Pak pindah. Itu yang disarankan sama Nabi SAW. Dikasih tahu ke orang lain bahwa ini tetangga jahat, sampai dia nanti apa Pak? Sadar bahwa dia adalah jahat. Kemudian dia berkata, ya udah baliklah barangmu, taruhlah barangmu lagi, taruhlah apa Pak? Saya baik, gitu kan. Sampai begitu teorinya Pak. Bapak nggak boleh ya teorinya dengan tetangga, karena tetangga jahat terus Bapak pukul, Bapak bunuh, nggak boleh. Membunuh nggak boleh, memukul nggak boleh, menyakiti dengan mulut pun nggak boleh. Tapi mengadu boleh, ngadu sama Pak RT, ngadu sama Pak RW, ngadu sama tetangga lain. Mana caranya? Bukan tetangganya ya tebelah. Ada jawaban. Ada Pak RW yang lebih mantap. Ngadu sama yang lebih tinggi. Udah waktu saya habis Pak. Saya takut bahas ini panjang-panjang. Takut ya, kena saya nanti. Tapi nggak kena kan Pak ya, aman kan saya? Masih boleh saya tinggal di sini Pak? Serius? Mbak saya pindah aja nih ya. Ayo kawan pindah aja. Pak Wendy ini orang nggak ada yang tahu. Wendy diam aja lah dulu. Surprise. Mudah-mudahan saya jadi tetangga yang baik buat Bapak. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita lewat dari 4 menit ini. Teorinya saudara kita gimana caranya Pak? Boleh kita tolong saudara kita duduk di depan sini? Gimana Pak Diki? Kita tutup dulu ini Pak ya. Terima kasih. Kita tutup dan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.